ayah tahu nggak ibu kondisi sudah kejiwaan terganggu, malam ini saya akan dibunuh. Jadi setiap kali makanan yang tersisa di meja, itu semua saya bawa ke dapur, lalu saya kumpulkan dalam kantong plastik. Makanan yang telah bercampur itu kostom, saya bawa kantong plastiknya, kemudian sore hari saya di pinggir jalan, saya menatap langit, saya bilang, ayah, saya lagi menikmati makan malam bersama ayah. Lalu saya angkat, saya suapi kostom. Gitu. Untuk mendapatkan uang, nah saya itu diadu dengan anak-anak kampung. Kalau menang dapat 500-an rupiah. Saya sama adik saya makan itu sudah harus menerima debu asbes itu jatuh di makanan mereka. Tapi saya tidak akan membiarkan mereka jatuh kelaparan. Saya posisinya crash down, saya diras mendadak. Saya bukan bangkrut lagi kosong, saya minus. Habis. Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini saya kedatangan orang luar biasa, namanya Pak Tommy Wong. Tommy Wong adalah orang yang hebat yang hari ini sedang heboh, lagi viral. Karena beliau adalah orang-orang yang memang memiliki visi yang luar biasa, mentransformasi banyak orang, mentransformasi lewat buku, mentransformasi lewat komunitas, dan kita akan belajar bisnis dari beliau karena insting bisnis beliau ini sangat-sangat luar biasa. Halo brother. Halo bro, ya baik-baik, luar biasa. Hai teman-teman. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana Pak Tommy Wong bisa menciptakan transformasi dalam bisnis beliau yang nanti beliau akan cerita sendiri, karena banyak hal yang beliau miliki sebetulnya adalah sebuah potensi untuk kita mengerti opportunity. Bagaimana kita bisa melihat opportunity. Bro, bisa cerita your background? Background ya, jadi kalau misalnya dimulai dari saya mau rintis bisnis kan, boleh. Tentunya semua pertanyaan pertama orang-orang biasa gini, Coach, saya mau bisnis tapi saya nggak punya modal. Nah ini kan kalimat-kalimat klise nih menurut saya yang dimana kita itu mengecilkan Tuhan, Coach. Jadi kita ini kan ada 5, maka hari ini saya akan sharingkan 5 tipsnya nih, kurang lebih gitu ya. Yang pertama itu adalah ketika kita mengecilkan Tuhan, kita udah nggak lihat potensi apapun. Pikiran mindsetnya adalah uang. Padahal yang namanya modal itu Tuhan kasihnya, kita begitu lahir itu Tuhan udah kasih bekal yang luar biasa, Coach. Ini di dalam otak sini, ini miliaran bahkan triliunan bisnis bisa ada, terbukti Jack Ma. Kemudian tangan ini maupun kaki itu semua bisa diolah menjadi aset yang nilainya bisa miliaran, bisa triliunan. Kalau nggak percaya, lihat aja Mike Tyson, lihat aja mereka yang pelari maupun perenang. Semua tergantung dari apa yang dipikirkan, apa yang di dalam hati ini. Jadi saat saya merintis bisnis, waktu itu saya kan kondisinya kan mau dibunuh nih kostom ya, jadi iya mau dibunuh. Iya mau dibunuh. Gimana ceritanya? Jadi ayah, keluarga berkelimpahan, ayah meninggal, perebutan harta, biasalah di dalam keluarga Chinese kostom kan sipit nih kostom. Ya, jadi saya terpaksa lari ke jalanan. Pada saat saya lari ke jalanan, ceritanya gimana? Basically orang tua itu backgroundnya apa? Oh ya. Lalu kemudian kenapa harus dibunuh dan perebutannya itu gimana story-nya? Kok bisa sampai seperti itu? Benernya sih kalau flashback sih saya pernah ya sama kostum sama-sama bikin buku, di dalamnya ada. Betul. Tapi khusus buat pemirsanya Tom MC Ifle. Nggak pernah diceritakan sebelumnya gitu kan? Ya, jadi keluarga background kakek saya kaya raya, punya hotel segala lah ibaratnya. Terus ayah saya itu berbakti sama orang tua, dia itu ceritanya kondisi yang namanya comfort zone ya. Saya lahir berkelimpahan, ayah saya suatu malam itu harus pergi untuk besok paginya ziarah di makam orang tua. Jadi makam leluhurnya itu dia berangkat, nah terjadilah kecelakaan. Ayah saya itu putra sulung. Artinya apa? Di dalam keluarga Chinese kan, kostom yang udah nangani bisnis tahu ya, ada yang meneruskan. Ya, tapi juga ada yang mewarisi kekayaan ini kan. Ayah saya meninggal, maka pewaris berikutnya siapa? Ayah saya meninggal, yang pewaris berikutnya otomatis saya, putra mahkota kan.
Ya namanya manusia greedy. Nah ini buat teman-teman ya, jangankan teman ya. Ya. Saudara pun kadang-kadang kalau udah namanya mindsetnya udah pikirannya uang, dia udah buta. Itu kan ponakan masih kecil. Saya masih kecil waktu itu umur 7-8 tahun. 8 tahun. 7 8 tahun, Ya. ayah meninggal. Ya. Lalu kemudian ayah akan mewarisi, Kakek, tepatnya kan kakek akan mewarisi kan tadinya ke ayah, tapi kan otomatis ayah nggak ada kan harus saya. ya, Maka ya mau bagaimana lagi? Yang namanya paman udah lupa itu kalau ini ponakan. Yang dia tahu ini adalah calon pesaing, kompetitor. sayang. Bukannya mikirin bisnis itu kompetisi, malah mikirin ponakan sebagai kompetisi. Oke. Ya sudah, lampu dimatikan, air dimatikan. Jadi kondisi rumah saya prihatin, Coach Tom. Ibu saya mengalami gangguan psikologi kejiwaan, akhirnya dibawa ke Sumatera. Saya sendiri tertinggal. Ya ibu saya kan udah lost mind, jadi saya nggak ikut gitu loh. Dan memang saya nggak mau berpisah dari makam sama ayah. Saya sedih banget waktu itu karena saya belum bisa nerima lah kondisi itu. Nah, keadaan rumah habis, lampu mati, air nggak ada. Saya itu ibaratnya makan itu sampai super mie itu, Coach Tom. Saya makan itu dalam kondisi kering itu, 1 hari 3 kali, Coach Tom. Jadi nggak Bukain. dimasak, nggak diapa-apain. Iya, saya makan. Dan itu bicaranya benar-benar mengasingkan diri supaya nggak sampai ketemu orang gitu ya. Bukan, sengaja saya ibaratnya kayak diteror lah, biar saya habis gitu loh, Coach Tom. Jadi bukannya sengaja, bukannya kita memang keluar. Bukan, tapi Coach Tom. itu Tekanan ke dalam supaya ya bahkan kan ibaratnya supaya saya menyerah lah. iya menyerah, dan juga ibaratnya kan saya diancam mau dibunuh. Jadi ketika makanan sudah mulai habis kan saya mau nggak mau ke kantin, Coach Tom. Ke kantin sekolahan saya udah nggak bisa sekolah. Jadi saya cuci piring. Lalu saya itu orangnya dari kecil punya mungkin mindsetnya orang Chinese juga harus dipelajari nih, Coach Tom ya. Punya harga diri tinggi gitu, Coach Tom. Saya nggak minta-minta. Jadi kalau ketemu kesusahan, saya berikan nilai diri saya dulu. Jadi saya ngomong ke Bu Kantin, Bu, apakah mungkin saya boleh cuci piring? Nanti saya dikasih gaji. Tapi kan namanya juga kondisi ibunya juga penghasilan nggak berapa kan. Dia bilang, saya nggak bisa nak. Ya udah kalau gitu saya tulus bantu ibu deh. Tapi Coach Tom mau tahu nggak nilai apa yang saya dapat? Sebenarnya saya tetap untung, Coach Tom. Walaupun maaf nih ya teman-teman mungkin agak sedikit menjijikan ya, tapi ya namanya udah nggak punya pilihan, Coach Tom. Jadi setiap kali makanan yang tersisa di meja, itu semua saya bawa ke dapur, lalu saya kumpulkan dalam kantong plastik. Kemudian saya cuci semua piringnya. Makanan yang telah bercampur itu, Coach Tom, saya bawa kantong plastiknya, kemudian sore hari saya di pinggir jalan, saya menatap langit, saya bilang, ayah, saya lagi menikmati makan malam bersama ayah. Lalu saya rogokan itu tangan ke dalam kantong plastik, lalu saya angkat, saya suapi, Coach Tom. Gitu. Pandangan Coach Tom ini matanya seperti almarhum ayah saya, penuh kasih. Saya itu dari kecil disayang sama ayah kan. Tapi ya mau bagaimana, Coach Tom. Pembicaraan hanya anak yatim kepada langit gitu loh. Ayah tahu nggak, ibu kondisi sudah kejiwaan terganggu. Saya di sini nggak punya siapa-siapa lagi. Malam ini saya akan dibunuh. Ayah jemput saya ya. Jadi saya makan terakhir, Coach Tom. Saya makan terakhir, saya pikir sudahlah saya tinggalin rumah itu. Saya keluar, saya masuk ke jalanan. Nah disitulah saya diproses, Coach Tom. Yang namanya becak, saya tidur di becak. Kemudian untuk mendapatkan uang, saya diadu jangkrik. Jadi kalau binatang jangkrik itu kan sungutnya dipatahin tuh, Coach Tom, supaya berantem. Nah, saya itu diadu dengan anak-anak kampung. Kalau menang dapat 500-an rupiah gitu. Lumayan. Apa kalau nggak salah gambar monyet, saya inget zaman dulu itu. Ya itu pakai uang itu saya untuk bertahan hidup. Jadi tukang becak lebih punya welas kasih sayang saya, walaupun saya diajarin jadi preman, tapi mereka mendidik saya menjadi karakter yang keras gitu. Dan kekerasan ini mengubah saya untuk melindungi anak-anak kampung. Dan ketika saya sudah mulai punya uang, saya pikir, saya nggak bisa begini terus. Pertarungan begini bikin hidung saya cuma keluar darah, nggak ada hasilnya. Kenapa saya sering memenangkan pertarungan? Ya karena nothing tulus, Coach Tom. Nothing tulus. Kalau kita udah nggak punya apa-apa, kan kadang-kadang ada orang bilang gini, saya udah bangkrut. Yuk nggak apa-apa. Yuk malah udah nggak punya beban, nggak punya apa-apa, yuk start lagi dari awal. Nah, nothing tulus inilah yang membuat
bahwa situasi saya bisa banyak memenangkan pertarungan. Darah keluar karena lapar nih kostum. Darahnya malah saya minum, saya bangkit lagi. Tapi lawan kan jadi takut, mulut saya penuh darah. Saya maju berantem, fear dong, keder. Nah, saya menang dapat uang. Uang saya kumpulin, saya pikir saya harus bisnis. Apa tuh yang benar? Jualan koran, jualan majalah. Saya mulai kostum. Itu start yang pertama-tama ya, iya. jual koran. Ya. Jual koran itu maksudnya? Jual koran, jual majalah. Loper koran. Terus jual majalah, kalau kostum tahu ada majalah Tapak Sakti, Tiger Wong. Nah, sebenarnya Tommy Wong ya, Wongnya bukan dari marga, tapi tepatnya adalah anak-anak jalanan kasih saya. Master. Iya, kasih saya julukan itu karena mereka merasa dilindungi. Nah, kadang-kadang saya kasih nilai edit value. Kamu orang bawa tuh semir sepatu, saya modalin kostum. Dalam waktu singkat saya punya beberapa kios lah. Wow. Beberapa kios di pasar itu ya. Cepet sekali. Cepet ya. sekali. Jadi kalau mau bisa. Kalau sekolahnya gimana? Sekolah kehidupan kostum. Jadi saya juga ada kuliah, saya juga sambil tetap saya jalanin. Impian saya dulu tuh jadi arsitek kostum. Wah. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya nggak berhasil. Itu momennya ya mungkin ya saya cuma diceritakan di sini. Jadi ada momennya ketika rotring saya itu. Rotring itu kan pena yang mahal banget. Saya patahkan di hari ketika saya sudah mau ibaratnya mau diuji gitu ya, saya patahkan. Sebab hari itu juga mama saya sama adik saya makan itu sudah harus menerima debu asbes itu jatuh di makanan mereka. Saya pikir it's time for me to stop. I can stop my dream. My dream. Tapi saya tidak akan membiarkan mereka jatuh kelaparan. Impian saya hanya berhenti sementara, kosong. Tetapi masa depan mereka, kehidupan, keselamatan mama saya dan adik saya jauh lebih penting. Nah, ini kita sedikit off topic. Yeah. Apa sih sebetulnya prinsip bisnis orang-orang yang Tionghoa? Ya, bahwa kalau kamu tidak hati-hati kelola keuangan, kalau kamu sombong, kamu itu akan merasakan panasnya jalanan dan hujan dinginnya jalanan. Jadi kita itu punya rasa takut. Dari kecil kita itu ibaratnya udah dididik punya rasa takut, fear kalau nggak punya. Betul. Takut miskin. Yes. Ada bagusnya juga ya. Iya, nggak jelek. Iya kan? Lo kalau nanti gimana kalau mendadak? Jangan sampai kita jatuh miskin, Yes. lalu kemudian nggak punya rumah, Ya. tinggal di jalanan, mendingan kita irit-irit. Ya. Memberi bukan karena berlebih, tapi karena pernah merasakan artinya lapar. Wow. Jadi memang itu Ya. luar biasa ya. Jadi Ya. banyak sekali orang-orang yang kaya malah lebih generous daripada orang-orang yang miskin. Karena mereka itu bukan karena berlebih, tapi karena juga ikut merasakan bahwa saya juga dulu pernah lapar. Jadi ada rasa empati di sana. Ya. Ada rasa empati, senang berbagi. Benar. Ya. Apalagi pada posisi ketika saya tuh jalanin bisnis ya kostum, walaupun saya itu pendapatannya mungkin cuma cukup makan, tapi selalu saya sisihkan kasih anak-anak jalanan. Dan itu amal ibadah lah ya kostum ya. Itu kan doa yang mengiringi. sedekah lah ya. Ya, itu bukan berarti kita itu udah kaya raya. Kan sering orang bilang gini, Lu saya belum mah kaya aja udah iya. sombong. Nah. Saya mah tunggu nanti kaya raya aja baru Iya. saya kasih. Enggak loh. Atau gini, Hmm. lu sok banget sih lu pakai main sedekah, sombong banget sih kayak Ya. lu kaya aja gitu kan. Ya kan. Sedekah itu banyak, sedekah ilmu, Sedekah ilmu, nolongin orang, nolong orang. ajarin mereka supaya mereka bisa berbisnis, jadi akhirnya bisa. Benar. Kemudian apa lagi? Banyak sedekah ilmu, sedekah tenaga, Sedekah tenaga, sedekah Iya. waktu, iya waktu, perhatian, sedekah perhatian, iya. sedekah doa ya, iya. kasih sayang. Yang ya. Coach Son tadi bilang itu empati. Iya. Jadi itu perjalanan yang mengiringi bisnis saya, membuat bisnis saya grow, saya dapetin banyak penghargaan, ibaratnya ibaratnya gini Coach Son. Coach Son bisa bayangin nggak? Anak jalanan, saya itu naik bisnis kelas, ke Amerika aja bosen. Nah, Ya, saya nggak usah ngomong deh, Coach Son yang udah bawa, pernah lah, ibaratnya Coach Son kan udah tahu ya gitu ya, hidup itu, wow itu, kondisi itu sampai saya tuh, terakhir itu ya Coach Son, bisnis kelas aja saya tolak karena saya bosen. bosen. Mateng nggak lo Coach Son? Sudah bosen. Iya. Ayo. Saking Iya. tajirnya gitu kan. Iya. Kata orang melintir sampai gitu dah. Tajirnya udah melintir Pusing ya, banget. iya. Udah sultan dah. Cuman ya itulah kosong. Di situ saya merasa kosong, Ya. hampa. Bahwa ibaratnya tinggal tunjuk,
mobil sport, bisa punya mobil mewah, punya mau nunjuk ini punya gitu kan. Tapi ya itu kosong, harus berhati-hati dalam bisnis. Ya, ya. Kita harus punya teman-teman, kalau udah bisnisnya bagus harus punya lingkungan, punya teman-teman yang positif. Apalagi pada saat masih susah ya, harus berada di dalam surrounded posisi orang-orang yang positif, belajar terus yang positif. Nah, untungnya di saat saya itu berbisnis sudah bagus, saya itu menyempatkan waktu untuk belajar, knowledge tambahan di buku, saya ikut seminar, termasuk Coach Tom kan saya dulu juga ketemu, datang ke Coach Tom, not as a brother atau teman, tapi saya memang benar-benar loh, saya itu invest waktu dan uang, saya nggak mau, dikasih gratisan saya nggak mau. Walaupun Coach Tom ngundang saya pun, saya bilang saya harus support teman. Jadi mindsetnya kita itu, teman itu jangan kita gali, digging untuk ambil keuntungan sesaat, jangan. Kita kontribusi, kasih sayang, support. Orang yang hatinya baik, pikirannya jernih. Iya. Orang hatinya buruk, pikirannya kacau. Karena pikiran baik, tidak ada kepentingan, maka nariknya itu yang baik-baik. Hal-hal yang kreatif itu muncul dengan sendirinya. Dan saya pikir ini yang terjadi dengan Brother Tommy. Yang jadi bro, hari ini apa ininya nih? Apa kegiatan ini? Setelah mengalami transformasi sedemikian luar biasa dan analisa bisnis yang kemarin kita bahas. Iya, jadi itu nggak bagus ya, nilai rapotnya jelek bisnisnya. Tapi ya mau bagaimana? Ini makanya teman-teman, kenapa harus belajar gitu ya, termasuk nonton tuh ya, Coach Tom itu jadi di YouTube-nya khususnya. Jadi mindset teman-teman jangan pikirannya cuma satu, kalau saya kalau ikut seminar bayar apa-apa. Jangan begitu dulu. Kita itu belajar bisa dari menilai YouTube-nya dulu. Nah, Coach Tom kan termasuk sering sharing di YouTube-nya. Teman-teman boleh dapetin insight-nya, belajar. Zaman saya dulu lebih susah. Tapi saya invest ke seminar itu juga nggak main-main, Coach Tom. Habisin duit banyak, kadang-kadang menemukan yang bagus pun ibaratnya 1:10. Betul. Nah, beliau termasuk yang menurut saya jempolan lah ya. Saya ikut dan saya belajar, cuma waktu itu terlambat. Sudah terlambat. Dan persaingan bisnis lagi-lagi membuat saya posisinya crash down. Saya diras mendadak. Saya bukan bangkrut lagi, Coach Tom. Saya minus. Habis. Di posisi minus, padahal, wow, Coach Tom, itu apa ya, karena masih 2-3 tahun yang lalu ya Coach Tom, mendadak apa yang outlet, toko yang di mall, saya selesai, habis. Pokoknya total 12 kelas Coach Tom, habis. Cuma tinggal satu-satunya pun karena saya bangun pakai nama saya. Saya udah pernah cerita sama Coach Tom kan, tapi Coach Tom bilang selalu punya satu sisi baik untuk membesarkan bisnis sendiri daripada sibuk membesarkan bisnis orang lain. Itu nggak ada value apa-apa buat kamu di kebanggaan di hari tua nanti. Walaupun kamu jadi penjual koran, tapi kamu itu menjadi owner. Ya, kamu merasakan manis getirnya daripada sebuah perjuangan. Kita punya kendali atas bisnis kita sendiri, benar. Tapi juga teman-teman nonton ini jangan salah ya, jangan besok pagi resign ya. Maksud saya kalau posisinya Anda udah pangkatnya bagus, kerjaan bagus, jangan jumping bisnis. Itu artinya nggak baik. Anda punya loyalitas kerja yang baik, kemudian belajar gitu loh ya. Di sela-sela di luar bisnis kan boleh menambah income dengan menjadi pengusaha. Iya, jadi pengusaha itu nggak bilang saya berhenti kerja deh Coach Tom, saya bisnis, enggak begitu. Nah, dalam perjalanan saya minus, saya kan mulai lagi nih Coach Tom. Mindset yang benar, saya benar-benar jaga dong ibaratnya. Tapi karena kita punya kekuatan database dan juga punya value, kita punya nama baik, makanya dijaga nama baik. Coach Tom tadi bicara tentang prinsip orang Tionghoa. Orang Tionghoa ada satu prinsip begini. Kita mungkin lahir tidak punya apa-apa. Tetapi selama kita tidak pernah mencelakai orang lain, tidak pernah merugikan orang lain, kita itu orang yang kaya raya. Iya. Jadi selama kita nggak pernah merugikan orang lain, selama kita tidak pernah mencelakai orang lain. Iya, kita itu kaya raya. Kenapa saya bisa katakan demikian gitu? Karena Anda punya nama baik. Benar. Nama baik Anda akan dihargai. Mahal daripada sekedar uang. Iya. Betul. Hari ini, seumpama loh ya, tapi ini bukan mindset saya. Seumpama saya jatuh kesulitan.
Lalu saya datang ke Coach Tom. Nah, Coach Tom kita yang realitas aja nih ya saya bicara nih buat teman-teman. Kita nggak ada apa ibaratnya faking story atau faking apa gitu, settingan. Enggak, ini bukan YouTube settingan, ini YouTube yang apa adanya. Kalau saya datang ke Coach Tom, saya bilang, Coach Tom, saya kesulitan. Saya mau kerja 2 kali lipat jamnya, gajinya separuh karyawan Coach Tom. Coach Tom inget saya nggak? Inget pasti. Pasti dikasih nggak? Pasti dikasih. Nah, artinya apa? Kita nggak ada kehilangan apapun, Coach Tom. Dan kalau saya kerja temporary sekian waktu dengan Coach Tom, kemudian saya recovery dalam kondisi minus, saya bisa nggak kembali lagi ke sisi pengusaha? Bisa. Jadi, buat Anda yang mengalami bangkrut, mengalami kesulitan, jangan menyerah. Tuhan hanya memproses Anda dengan cara yang besar untuk sebuah kesuksesan yang besar. Di mana kalau di masa lalu Anda tidak pernah rugiin orang, kalau memang pernah rugiin ya minta maaf, perbaikin semua sikapnya, lalu kemudian jalani semua ini. Dan ini sisi mindset saya rasa Coach Tom pun selalu membuat saya ingat banget. Kalau kita itu bermasalah sama orang, jangan mundur. Kita hadapin dengan nilai apa ya, ibaratnya niat untuk menyelesaikan solusi. Coach Tom selalu ngajarin tuh, kalau di dalam bisnis itu pasti ketemu persoalan, artinya bisnisnya grow. Tapi boleh dicarikan solusinya dengan belajar. Ya. Jadi, Bro Tommy, kita dapat kesimpulan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah apapun yang terjadi dengan masa kecil kita, masa lalu kita, tidak berarti harus sama dengan masa depan kita atau tidak menentukan masa depan kita. Yang lebih menentukan adalah bagaimana kita bisa belajar dari masa lalu kita, bisa belajar dari orang-orang yang ada di sekitar kita, memberi nilai tambah, tidak pernah berhenti memberi nilai tambah, lalu kemudian menciptakan manfaat yang bisa jadi orang nggak merasa rugi sampai orang seolah-olah berhutang budi. Seolah-olah berhutang budi. Dan kelihatan dari passionnya Bro Tommy yang sudah berada di puncak kesuksesan sebuah bisnis, lalu kemudian bisa turun lagi, pernah jadi manajer, turun lagi, naik lagi, turun lagi, tetapi itu semua hanya sebuah proses. Karena apa? Ternyata Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelum. Iya. Kehilangan ayah, ya itu di masa lalu. Iya. Tetapi apa yang saya buat di masa kini adalah saya jadi mengerti. Tuhan proses saya untuk memberi saya arti mengerti bahwa anak yang nggak punya ayah itu rasanya apa. Anak-anak yang kehilangan orang tua apa. Jadi Tuhan memakai cinta kasih ayah dengan saya. Ayah saya nggak pernah pukul saya loh, Coach Tom. Jadi kehilangan di usia 7 itu saya cukup berat. Tapi kan artinya itu cinta satu orang. Tapi Tuhan mau kasih cinta ini kepada yang lebih besar. Jadi saya diproses, akhirnya saya bisa sekarang bantu anak-anak yatim piatu, di pondok pesantren, di panti asuhan, saya donasi. Banyak hal yang saya bisa lakukan, termasuk saya bimbing. Jadi teman-teman, semoga bisa mengambil manfaat dari video ini, karena video ini kita buat sengaja untuk menginspirasi. Nah, please komen apa momen Anda dalam mengambil manfaat dan pelajaran. Saya akan memberikan giveaway buat teman-teman. Saya akan memberikan 10 buku Go Startup buat komentar yang bisa mengambil pelajaran dari video ini. Iya, jadi di posisi titik terendah, Anda kan ibaratnya setelah menonton video ini, Anda tercerahkan mendapatkan insight apa. Saya pun akan memberikan kontribusi ya. Ibaratnya saya support brother saya 3 kaos. Dari kemarin kan banyak teman yang nanya, kok yang dipakai Tommy itu apa gitu kan. Nah itu memang saya ada hadiahkan buat beliau. Plus saya tambahin 3 untuk buat yang kasih komen terbaik. Ya, bisa di mananya nih, Coach? Langsung komen di bawah ini ya. Komen di bawah. Ya. Apa yang Anda anggap bermanfaat dan inspirasi terbaik Anda. Tulis di sini, komen. Nanti saya akan pilih 10 orang akan dapat buku, 3 orang akan mendapatkan kaos. Nah, di teman-teman kementerian yang UMKM khususnya, buat Anda yang kasih komen juga ya, itu jangan lupa follow Coach Tom di apa tuh IG-nya? Tom MC Iflay ya, dan juga Tommy Wong official. Thank you so much.
Saya Tom MC Fle. Saya Tommy Wong, Salam pencerahan. salam pencerahan.